kalau dipertanyakan apakah penting atau perlu terkait dengan undang-undang perampasan aset ini, ya jika itu ada itu sangat baik, ya sangat baik. Secara konkret nanti dampaknya apa Ya karena kepada dengan Kejagung? undang-undang perampasan aset kan kita mau melihat bahwa di sana ada perampasan terhadap aset yang tidak tergantung pada putusan pengadilan. Nah, jadi aset-aset itu bisa dirampas walaupun belum ada putusan pengadilannya. Sehingga apa? Aset-aset itu akan sangat cepat bisa dikuasai oleh negara melalui aparat penegak hukum. Jadi tidak harus menunggu seperti yang saya sampaikan tadi, barang sitaan, barang bukti, kemudian barang rampasan, proses pelelangan. Ini kan memakan waktu yang cukup lama. Iya. Stand by. On the record. Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Belakangan ya kita mendengar info atau kabar mengenai kasus korupsi besar yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Dan untuk itu kita akan ngobrol bagaimana sebetulnya di balik layar dari pengungkapan kasus-kasus besar ini. Hari ini narasumber saya adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Harly Siregar. Gimana kabarnya Pak Harly? Baik, baik Mbak. Pak, ini kan belakangan kayaknya lagi ramai melayani pertanyaan media gitu ya, soal kasus-kasus besar yang diungkap oleh Kejagung gitu ya. Sejauh ini atau belakangan ini seperti apa sih kasus atau hal yang menjadi prioritas gitu dari Kejaksaan Agung sendiri? Ya baik, jadi memang karena kami kan selaku Kapus Penkum tentu menjadi kewajiban untuk memberikan pencerahan dan sebagai saluran informasi bagi masyarakat, khususnya media. Nah terkait dengan penanganan perkara seyogianya, dan memang itu yang kita lakukan, bahwa kalau dilihat dari sisi prioritas, sebenarnya penanganan tindak pidana korupsi itu semua prioritas, karena itu merupakan bagian dari extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya juga dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya misalnya apakah ada misalnya prioritas perkara ini dengan perkara yang lain, saya kira kalau menyangkut tipikor, semua perkara tipikor itu menjadi skala prioritas yang sama. Gitu. Oke. Kejagung dianggap sebagai saat ini ya sebagai primadonanya begitu ya dalam pengungkapan kasus korupsi, khususnya korupsi yang nilainya cukup besar juga gitu loh Pak. Kemudian kita juga mendengar nih ada kabar semacam ancaman gitu terhadap penegak hukum khususnya di Kejagung. Ini apakah ada kaitannya nih dengan juga isu yang belakangan ini sempat ramai nih Pak, soal penjagaan kejaksaan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia alias TNI gitu. Ada kaitannya nggak sih Pak ke situ? Nah jadi begini, saya mau jelaskan karena pertanyaan ini saya kira cukup luas dan penting. Kalau apakah jaksa dalam rangka menjalankan tugasnya karena ada ancaman misalnya kan, atau kita mendapat ancaman, sebenarnya ancaman terkait harus dimaknai ini, pengertian ancaman dalam arti tentu kita kan berhadapan dengan pihak-pihak yang barangkali pasti ada yang tidak suka terkait soal penegakan hukum. Gitu ya. Iya, tetapi bukan berarti lalu kita menerima ancaman seperti apa misalnya. Tidak juga. Nah, bahwa konteksnya kami melakukan antisipasi, melakukan kewaspadaan terhadap hal-hal yang akan kami lakukan dalam rangka menjalankan tugas fungsi, ya. Nah, terkait dengan keberadaan teman-teman di TNI dalam rangka melakukan pengamanan, bahwa saya sudah sampaikan sejak tahun 2018 sesungguhnya kita sudah bekerja sama dalam satu nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan TNI, dan itu diperbaharui di tahun 2023. Nah, esensinya adalah bahwa salah satu poin ya kalau tidak salah ada 8 butir ya. Butir kelima itu terkait soal bahwa TNI dapat memberikan dukungan nah terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsinya, dukungan. Nah kata dukungan ini tentu apa yang bisa diberikan TNI sebagai bentuk dukungan? Pengamanan. Nah pertanyaannya adalah apakah TNI masih diberikan kewenangan melakukan pengamanan? Ya kan? Nah kami memaknai
sesuai dengan undang-undang TNI yang lama ya, sebelum undang-undang TNI yang baru ini. Nah, di sana juga TNI diberikan tugas untuk melakukan pengamanan selain apa yang sudah dilakukan teman-teman di Polri. Nah, memaknai itulah kemudian kita rujuk kepada Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 bahwa di sana itu disebutkan jaksa dan keluarganya diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas fungsinya. Oke. Nah, dalam kaitan ini maka keberadaan nota kesepahaman atau MOU ini menjadi tepat, ya. Nah, ketika kita bekerja sama dengan TNI untuk TNI memberikan perbantuan pengamanan terhadap kita. Nah, yang kedua bahwa secara regulatif derivatif ya, bahwa kita lihat ternyata Bapak Presiden menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap itu sehingga beliau menerbitkan peraturan Presiden nomor 66 itu tahun 2025 itu menegaskan bahwa baik TNI maupun Polri termasuk lembaga-lembaga lain dapat memberikan perbantuan pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya dalam memperlancar pelaksanaan tugas fungsinya. Artinya perdebatan terkait soal apakah penting atau perlu TNI memberikan perbantuan pengamanan terhadap institusi jaksa, saya kira itu tidak perlu lagi dipersoalkan. Nah, yang ketiga bahwa dalam perjalanannya kami juga sudah sampaikan bahwa kejaksaan saat ini begitu intens ya dalam rangka menjalankan tugas fungsinya khususnya terkait dengan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Oke, artinya kan hubungan dengan TNI sedang intens nih, khususnya dengan adanya MOU tadi, kemudian diperkuat dengan arahan Pak Presiden Prabowo begitu ya. Tapi muncul pertanyaan nih, Pak Kapus, mengenai hubungan kejaksaan sama Polri, baik-baik aja juga? Mesra-mesra aja. Mesra-mesra aja? Bukan hanya baik-baik, mesra dengan Polri mesra, dengan TNI mesra, dengan lembaga-lembaga lain, termasuk aparat penegak hukum, ya katakan dengan KPK, mesra aja, baik-baik saja semua. Oke, kita anggap itu sebagai berarti sinergitas begitu ya, dari penegakan hukum. Ya. Belakangan kan juga ramai adanya tambang nikel begitu di Raja Ampat. Ini kan kasus juga yang menjadi perhatian dan Kejaksaan Agung agaknya masuk nih ke dalam radar untuk penyelesaian kasus ini begitu ya. Sejauh ini ada hal yang atau langkah yang dilakukan nggak sih Pak oleh Kejaksaan Agung ini terkait dengan kasus tambang nikel di Raja Ampat? Jadi begini, terkait penanganan satu perkara, ya tentu kan ada mekanismenya ya. Ada SOP yang dijalankan, jadi tidak ujuk-ujuk misalnya ada satu peristiwa lalu aparat penegak hukum masuk, ya kan? Oke. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kalau kita melihat permasalahan ini sebenarnya kan sudah diselesaikan dalam tataran administratif. Artinya apa? Ya kita mengikuti juga di media pemerintah sudah mencabut ya izin-izin terkait soal tambang dimaksud. Nah, itu kami melihat masih dalam ranah bagaimana kebijakan negara ya yang dilaksanakan, dan kita tahu bahwa negara sudah sangat antisipatif sebenarnya terkait soal ini, sangat begitu antisipatif setelah melihat bagaimana perkembangan dinamika di masyarakat ya. Nah, kalau dari sisi penegakan hukum tentu saya sudah sampaikan apakah misalnya ada laporan atau pengaduan terkait ini, itu kan harus dicek. Nah, tentu nanti akan dikaji, didalami, dikaitkan dengan berbagai regulasi untuk menentukan bahwa perlu atau tidaknya melakukan penelitian. Sejauh ini belum ada laporan itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Itu kan belum, dan ini kan baru berlangsung beberapa hari kan. Karena laporan-laporan pengaduan terkait dengan persoalan itu sangat dibutuhkan sebagai pintu masuk, ya kan? Bukan hanya bagi kami, bagi siapa saja. Semua aparat penegak hukum gitu ya? Aparat penegak hukum, ya baik di Polri maupun di KPK. Tentu atas dasar itulah maka akan disandingkan dengan berbagai regulasi misalnya, dan melihat apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak. Kan tahapannya kan masih bisa penelitian, kemudian dilakukan penyelidikan sampai kepada proses-proses pro-justisi lainnya. Jadi memang ada satu mekanisme yang harus dilalui oleh APH ketika masuk
mendalami satu peristiwa atau persoalan. Selain isu mengenai kasus tambang nikel gitu ya di Raja Ampat, ini juga kita bicara soal bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi nih. Dan ini kayaknya harus mendapatkan selamat juga dari karena masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan begitu ya penuh kepada Kejaksaan Agung. Ini kalau melihat hal ini, Kapus sendiri akan meresponnya seperti apa sih? Ya, jadi ada dua hal terkait itu. Yang pertama tentu kami akan terus bersyukur, ya, berterima kasih kepada publik, kepada masyarakat. Jika memang institusi Adiaksa ini masih diberikan penilaian dan penghargaan yang cukup baik, ya, berarti kerja-kerja kami selama ini tentu pasti diikuti, ya, dicermati oleh masyarakat sehingga memberikan penilaian seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa kami juga tidak boleh jumawa, ya, terkait itu, karena bagi kami itu juga menjadi cerminan untuk kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, tentu banyak hal yang harus kami perbaiki, banyak hal yang harus kami benahi, baik secara internal, ya, maupun eksternal, supaya apa? Supaya kejaksaan ini, Adiaksa ini menjadi lembaga yang betul-betul kredibel, ya, yang terpercaya dan akuntabel, dan itulah yang terus kami kerjakan melalui upaya-upaya humanis, ya, bagaimana pimpinan, ya, mulai dari Bapak Jaksa Agung dalam memberikan arahan, ya, memberikan guidance, ya, setiap saat terkait dengan bagaimana kehidupan dinamika hukum di Indonesia dan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami, sehingga kedepannya kita harapkan bahwa kepercayaan publik ini akan terus bisa terjaga, ya kan, terus bisa terjaga, dan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk memicu supaya kami lebih bekerja keras dan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Termasuk mungkin Pak Kapus mengenai adanya mafia peradilan misalnya gitu. Itu kan juga menjadi sorotan publik ya, di mana bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum ini malah mencederai prosesnya gitu ya. Tanggapan Pak Kapus terhadap hal ini gimana? Kita harus memaknai bahwa secara institusional, ya, tidak ada satu lembaga penegak hukum dimanapun yang secara institusional ingin terlibat dalam persoalan-persoalan penegakan hukum yang tidak baik. Itu adalah harga mati, ya. Karena kalau kita lihat bahwa semua aparat atau lembaga penegak hukum yang ada, bagi saya itu semua mulia, ya, karena hakikatnya lembaga-lembaga ini dibentuk oleh negara karena melihat bahwa baik dari sisi pembagian kekuasaan negara maupun pengejauhan tahanannya dalam pelaksanaan tugasnya, memang dirasa bahwa perlu ada lembaga-lembaga penegak hukum ini, bahwa di sana ada oknum, bahwa di sana ada parasit yang harus kita cabut, ya kan. Nah, oleh karenanya bagaimana sebuah lembaga melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko bahwa akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan tugasnya, ya, bagi kami itu sangat jelas, ya, dan sangat tegas, ya, itu perintah pimpinan, ya, bahwa Jaksa Agung selalu melakukan itu secara internal. Karena beliau selalu sampaikan bagaimana mungkin lantai bisa bersih kalau sapunya kotor. Itu ya. dia. Nah, itu selalu digelorakan dalam berbagai kesempatan disampaikan, dan bukan hanya slogan, ya. Memang harus begitu ya, Pak, ya. Tetapi tindakan nyata, Iya. gitu dia. Ya, banyak juga jaksa yang harus menjalani pidana, ya kan? Karena perbuatan-perbuatan parasit tadi, bahkan sangat banyak juga yang harus dilakukan hukuman-hukuman keras, ya, hukuman yang tegas, baik berupa katakanlah pemecatan, ada penurunan pangkat dan seterusnya, ya, yang itu saya kira sangat menjadi sesuatu yang sangat keras, dan ya bagi kita selaku aparat menghindari itu, ya kan. Nah, jadi kami sangat berkomitmen bahwa terhadap upaya-upaya penegakan hukum dengan melanggar hukum senantiasa harus kita
kita jauhi, kita singkirkan ya, supaya penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang bermartabat. Ya, dan saya senang sekali ya mendengarnya bahwa para oknum tersebut disebut sebagai parasit begitu ya dalam institusi penegakan hukum. Dan aspek lain nih Pak, dalam khususnya ya dalam pemberian kepercayaan publik nomor 1 yaitu kepada Kejagung, ini kan adalah responnya menyebut bahwa betul karena penegakan kasus korupsi misalnya nggak hanya sekadar untuk memenjarakan para pelakunya saja, tapi juga bisa memulihkan aset begitu yang dikorupsi begitu ya, aset negara ini bisa kembali sesuai kepada tempatnya gitu. Mengenai aset negara ini, tahun lalu Badan Pemulihan Aset dari Kejaksaan Agung kan telah memulihkan aset sebesar 1,3 triliun rupiah begitu ya. Nah, untuk tahun 2025 ini progresnya seperti apa sih atau update-nya seperti apa sih Pak? Nah, kita harapkan tentu ada peningkatan ya. Jadi dalam proses terkait dengan pemulihan aset ini memang dia kan berjenjang. Nah, kalau kita lihat sekarang kami melakukan banyak sekali penyitaan baik terhadap uang maupun aset ya. Nah, tetapi sekarang kan masih dalam proses. Nah, belum berkekuatan hukum tetap. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah berkekuatan hukum tetap, kita lihat putusannya ini kan menjadi barang rampasan. Nah, tentu ini akan, kalau kita lihat dari stok yang ada ini, ya saya kira sangat signifikan ya. Kalau mungkin di tahun ini semua nanti sudah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara, karena akan ada proses lelang dan seterusnya. Tentu ini akan menambah terkait dengan upaya-upaya pemulihan itu. Sudah ada perakiraannya belum? Nilainya kira-kira Saya berapa? kira harus masih ditelusuri karena mungkin media juga bisa mengikuti ya. Dalam setiap perkara ini kami melakukan berbagai penyitaan ya, baik terhadap aset atau barang bergerak maupun tidak bergerak ya. Kami juga menerima ratusan miliar bahkan triliunan ya terkait dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan penyitaan uang yang dari berbagai perkara yang ada. Nah, tetapi persoalannya bahwa perkara ini masih sedang berlangsung. Ya. Itu. Nah, kita harus masih menunggu sampai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tentu aset yang ada itu dirampas untuk dilelang atau dirampas untuk negara, maka ini akan bisa menjadi pemasukan bagi negara dari penanganan perkara. Oke, mungkin Sobat Antara di rumah juga penasaran ini step by step atau langkahnya dalam memulihkan aset negara itu sebetulnya seperti apa sih, Pak Kapus? Nah, jadi begini, pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan masyarakat. Jadi jangan ada kesan bahwa seolah-olah uang yang kita sita atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak, mobil-mobil mewah yang kita pajangkan itu seolah-olah itu setelah dipajang mobilnya dibawa ke rumah kapus ya kan. Nah, jadi bukan begitu. Nah, jadi dalam proses penanganan perkara katakanlah tindak pidana, maka ada yang disebut dengan barang sitaan. Oke. Nah, jadi kalau dalam proses penyidikan itu disebut dengan barang sitaan. Artinya barang sitaan berarti barang yang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan penyitaan, yang oleh penyidik dilakukan upaya paksa terhadap barang dimaksud. Ya, karena prosesnya masih dalam penyidikan. Nah, kalau nanti perkara itu sudah naik ke persidangan, maka itu akan menjadi barang bukti. Karena akan menjadi beban bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara yang sedang disidangkan dan salah satu elemennya adalah terkait dengan barang bukti. Nah, barang sitaan itu menjadi barang bukti lalu dibawa ke pengadilan sampai pada tahapan tertentu ya. Itu yang saya sampaikan, kalau dia sudah berkekuatan hukum tetap, sudah putus ya, misalnya baik ada upaya hukum maupun tidak ada upaya hukum, tapi sudah ingkrah PAN-HWSD, maka barang bukti itu menjadi barang rampasan. Nah, barang rampasan itu misalnya kita lihat putusannya bisa barang rampasan yang dikembalikan kepada pemiliknya atau barang rampasan yang dirampas untuk negara. Nah, kalau dia dirampas untuk negara, kalau misalnya
katakanlah barang bergerak atau tidak bergerak, maka akan ada mekanisme lelang yang dilakukan, dan ini akan bekerja sama dengan pihak Kementerian Keuangan, ya, KPKNL, ya. Nah, kalau misalnya dia bentuk uang, maka itu langsung masuk ke kas negara. Nah, di situ. Jadi ini yang harus kita bedakan. Nah, kalau misalnya dia sudah masuk barang rampasan dan dilakukan proses pelelangan, maka akan ada lagi tahapan menuju kepada proses pelelangan itu, ya kan? Nah, misalnya apa? Harus di-appraisal dulu, dinilai oleh lembaga appraisal, kemudian diumumkan. Nah, maka mekanisme ini akan dilakukan oleh kantor lelang negara dalam rangka memastikan bahwa proses dan prosedurnya berjalan sesuai mekanismenya. Yang membuat saya penasaran adalah ini kan barang sitaan, barang rampasan tersebut kan tak jarang juga barang-barang mewah begitu ya. Ya, Ini ada perawatannya tersendiri nggak sih Pak? ya. Pengelolaannya gimana nih? Nah, sekarang kan ada yang kita kenal dengan RUBASAN, ya, rumah penyimpanan barang sitaan Yes. dan barang rampasan. Nah, sekarang kan ini sedang dalam tahap peralihan, akan diserahkan ke kejaksaan. Ya. Nah, sebenarnya ya mohon maaf kalau dari sisi anggaran sebenarnya ya untuk perawatan mobil-mobil mewah ini kan butuh energi besar juga, Betul, ya kan? betul, Nah, pasti. tetapi apapun itu karena menyangkut tanggung jawab, ya kami semampu kami, sedaya upaya kami lakukan perawatan terhadap barang-barang sitaan, apalagi yang nilainya cukup fantastis lah, cukup baik untuk dalam rangka upaya pemulihan itu. Misalnya terkait mobil-mobil itu kami tempatkan di satu tempat, ya. Kalau di Jakarta ini ada yang di Jakarta Barat, ya, kalau tidak salah di sana itu kita tempatkan, ya dirawat. Kalau mobilnya dipanasi, ya kan. Nah, supaya apa? Nah, mobil dibungkus. Nah, supaya ya harganya tidak jatuh. Oke. Nah, kita harapkan nanti harganya stabil dan masih bisa digunakan dengan baik. Nah, kemudian kalau udah proses lelang, ya negara bisa menerima, ya artinya tidak jauh lah dari harga yang sebelumnya dengan harga setelah proses lelang. Oke. Bicara juga soal pemulihan aset begitu ya. Belakangan Presiden Prabowo Subianto kan juga mendorong percepatan dari RUU perampasan aset gitu Pak Kapus. Ini gimana Kejaksaan Agung merespons gitu terhadap dorongan terhadap RUU perampasan aset ini? Ini jadi suatu angin segar juga kah dalam proses pemulihan aset yang dilakukan sama Kejagung atau seperti apa? Ya, karena ini menyangkut masalah kebijakan legislasi, ya, politik hukum, maka memang tentu ranahnya ada di pemerintah bersama dengan DPR, ya. Tetapi bagi kami selaku aparat penegak hukum yang merupakan lembaga yang menjalankan undang-undang, ya kalau dipertanyakan apakah penting atau perlu terkait dengan undang-undang perampasan aset ini, ya jika itu ada itu sangat baik, ya sangat baik. Dan Secara konkret nanti dampaknya apa? ya karena kepada dengan Kejagung? undang-undang perampasan aset kan kita mau melihat bahwa di sana ada perampasan terhadap aset yang tidak tergantung pada putusan pengadilan. Nah, jadi aset-aset itu bisa dirampas walaupun belum ada putusan pengadilannya. Sehingga apa? Aset-aset itu akan sangat cepat bisa dikuasai oleh negara melalui aparat penegak hukum. Jadi tidak harus menunggu seperti yang saya sampaikan tadi, barang sitaan, barang bukti, kemudian barang rampasan, proses pelelangan. Ini kan memakan waktu yang cukup lama. Yes. Apalagi kalau proses persidangan, kalau ada upaya hukum misalnya tingkat pertama, banding, dan di kasasi, nah ini membutuhkan waktu lama. Nah, dengan salah satu poin dalam undang-undang perampasan aset ini terkait dengan NCB itu, ya kan, non competent base, ya, aset forfeiture itu, bahwa kita mengharapkan kalau undang-undang perampasan aset ini ada, maka aparat penegak hukum akan lebih memiliki ruang yang cukup, ya, untuk melakukan katakanlah perampasan, penyitaan terhadap aset-aset pelaku. Nah, jadi tentu ini akan cepat karena kita juga jangan sampai misalnya para pelaku ini dengan mekanisme yang ada ini dia sempat menghilangkan atau Ya. menyembunyikan, ya,
menyembunyikan asetnya yang ada. Tapi dengan konsepnya undang-undang perampasan aset ini, maka upaya-upaya itu akan bisa diantisipasi karena aparat penegak hukum akan secara cepat ya, dan memiliki ruang yang cukup untuk melakukan tindakan itu. Oke. Pak Kapus, ini kan kita sudah bahas panjang kali lebar kali ya mengenai masalah kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sendiri gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Di masyarakat ini mungkin masih banyak sobat Antara juga yang bingung begitu ya. Ini Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus korupsi besar begitu ya, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kita juga punya lembaga negara namanya KPK begitu. Kita juga punya kepolisian yang juga bisa mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut gitu ya. Ini ada bedanya nggak sih Pak Kapus kalau kita bicara soal lembaga negara yang bisa menangani kasus korupsi ini? Kalau dalam konteks penegakan hukum ya di bidang tindak pidana korupsi, maka 3 lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Jadi undang-undang tindak pidana korupsinya kan 1. Yes. Undang-undang 31, 99 ya, dan perubahannya. Jadi ketiga lembaga ini memiliki kewenangan lah untuk melakukan upaya-upaya itu, bahwa masyarakat atau katakanlah media melihat bahwa akhir-akhir ini kami begitu intens ya, barangkali karena bagi kami bahwa ini komitmen ya, dan saya kira kita harus menjadikan ini menjadi komitmen bersama ya. Jadi kami tidak ingin membedakan misalnya bahwa teman-teman di KPK atau di Polri itu memiliki perbedaan dalam konteks bagaimana penanganan perkara ini. Enggak, semua sama karena undang-undangnya sama ya, bahwa kami menangani kalaupun dianggap misalnya big fish misalnya yang sekarang ya memang perkaranya begitu. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada skala prioritas di sini, semua harus menjadi prioritas ya, kecil besar, apalagi ini berdampak bagi masyarakat ya, kita harus secara cepat melakukan itu. Oke, Pak Kapus, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol banyak mengenai pengungkapan khususnya kasus korupsi begitu ya, yang belakangan ramai di tanah air, dan tentunya masyarakat, media juga mendorong pengungkapan kasus-kasus lainnya dan sampai tuntas seperti tadi kata Pak Kapus begitu ya. Oke, Sobat Antara, itulah ngobrol kita di podcast Antara on the record bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Harly Siregar. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.